Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnaini Fajri, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Probolinggo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif tentang praktik segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Restitusi dianggap mampu memecahkan masalah murid karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah, yaitu pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan ketiga, menanyakan keyakinan. Skenario kasus pertama. Ketika murid kelas 7 sedang melaksanakan ujian matematika, ada salah satu murid yang mencontek. Dalam kesepakatan kelas 7, ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati bersama dan diyakini semua warganya, yaitu jujur. Ini artinya bahwa semua warga kelas harus jujur dalam menjalankan segala hal. Mencontek adalah salah satu tindakan yang tidak jujur atau bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini. Saya, sebagai seorang guru, harus melakukan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Waalaikumsalam, silakan duduk nak. Nih ada apa, Windy kok menunggu Is? Gini Bu, tadi waktu ujian matematika saya punya ujian Excel lah Bu. Kayaknya indah Bu, yang bisa dapat nilai bagus Bu. Saya kan juga pengen nilai bagus. Oh, baik Kak. Terima kasih atas infonya Windy. Nanti Bu Is akan memanggil Dinda untuk mengetahui kejelasannya. Ya, baik, silakan Windy bisa kembali ke kelas ya. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk Dinda. Ya Bu. Silakan duduk nak. Bagaimana kabar Dinda hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dinda apa paham mengapa Bu Is memanggil Dinda sekarang ini? Tidak paham. Baik, Bu Is jelaskan ya nak. Tadi ada teman Dinda yang ke Bu Is cerita kalau saat ujian matematika Dinda melihat jawaban teman Dinda. Benar nak? Benar. Nah, itu artinya Dinda mencontek. Menurut Dinda, mencontek itu perbuatan baik atau tidak? Tidak baik. Ya, karena mencontek adalah perbuatan yang tidak baik, berarti mencontek itu adalah sebuah kesalahan.
Wajar nak, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Is juga pernah melakukan kesalahan, dan saat ini Dinda mencontek itu artinya Dinda melakukan kesalahan. Tapi Bu Is tidak mau mencari siapa yang salah. Di sini Bu Is ingin membantu Dinda mengatasi permasalahan yang Dinda alami, ya masalah mencontek tadi. Sekarang coba deh Dinda cerita, mengapa Dinda kok bisa mencontek, Nak? Tadi malam tidak belajar. Tadi malam Dinda tidak belajar, padahal Dinda kan paham ya mau ujian hari ini. Iya. Paham. Mengapa Dinda kok tidak belajar? Main HP. Main HP. Dinda masih ingat tidak? Dulu di kelas kita pernah membuat keyakinan kelas. Masih ingat? Ingat. Masih ingat. Apa salah satu keyakinan kita yang berhubungan dengan kejadian Dinda? Jujur. Menurut Dinda, jujur itu penting tidak? Penting. Nah, mencontek itu perbuatan jujur atau tidak? Tidak jujur. Tidak jujur. Nah, sekarang karena Dinda sudah paham mencontek itu tidak baik, tidak jujur, menurut Dinda, apa yang harus Dinda lakukan agar tidak mencontek lagi? Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh, Mengerjakan dengan sebaik-baiknya. mengerjakan dengan sebaik-baiknya, lalu Dan berdoa kepada Allah. dan berdoa kepada Allah. Ya, karena Dinda sudah paham apa yang harus Dinda lakukan, sudah paham beneran, Kak? Nah, mulai kapan Dinda akan melakukan apa yang barusan Dinda sampaikan itu? Mulai hari ini. Ya, berarti mulai hari ini Dinda sudah siap melakukan perbaikan diri dan tidak mencontek lagi. Dinda akan berusaha menjadi anak yang lebih baik lagi. Tadi dengan cara apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, lalu? Mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, Dan berdoa kepada Allah. dan berdoa kepada Allah. Ya, semoga Dinda setelah hari ini berusaha memperbaiki diri, Dinda bisa menjadi anak yang lebih baik lagi, menjadi anak yang jujur, membanggakan orang tua, menjadi anak yang solihah. Ya, Nak ya? Ya, baik. Kita tos dulu deh. Dinda siap ya? Benar-benar juga menjadi lebih baik ya, Nak ya? Ya, baik. Silakan Dinda sekarang kembali ke kelas, Nak. Sama-sama. Skenario kasus kedua. Ada salah seorang murid kelas 9 yang sering datang terlambat. Dalam kesepakatan kelas 9, ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati bersama dan diyakini semua warganya, yaitu komitmen. Ini artinya bahwa semua warga kelas harus komitmen dalam menjalankan segala hal. Sering datang terlambat adalah salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini, yaitu komitmen. Saya sebagai guru harus melakukan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Bagaimana kabar Dika hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Dika paham tidak mengapa Bu Is memanggil Dika sekarang ini? Tidak, Bu. Tidak paham. Ya, tadi Dika dari rumah berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7.30. Jam 7.30. Sekolah kita masuknya jam berapa? Jam 7. Jam 7. Itu artinya Dika terlambat atau datang tepat waktu? Terlambat. Terlambat. Menurut Dika, terlambat itu perbuatan baik atau tidak baik? Tidak baik. Tidak baik. Ya, tidak apa-apa, Nak. Wajar. Dan semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Is juga pernah melakukan kesalahan. Contohnya, Bu Is juga pernah datang terlambat. Nah, sekarang coba deh Dika cerita mengapa Dika bisa datang terlambat. Tidurnya kemalaman. Tidurnya kemalaman. Mengapa tidurnya kok sampai kemalaman? Nonton TV sama main game. Nonton TV sama main game, tidurnya kemalaman, akhirnya bangunnya kesiangan. Betul betul. Ya, Dika masih ingat tidak? Dulu kita
awal-awal masuk kelas pernah buat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Ini Masih ingat ya? Apa salah satu keyakinan yang berhubungan dengan kejadian itu? komitmen. Komitmen. Apa itu komitmen? Usaha menjalankan kewajiban yang sudah kita sepakati. Usaha menjalankan kewajiban yang telah kita sepakati bersama. Menurut Dika, komitmen itu penting tidak? Penting. Penting. Kemudian komitmen itu bermanfaat tidak bagi kita? Bermanfaat. Bermanfaat. Berarti Dika meyakini ya kalau komitmen itu penting dan bermanfaat bagi kita. Ya. Nah, karena sekolah kita masuknya jam 7, itu artinya kita harus punya komitmen. Hadir di sekolah jam 7, kalau bisa malah ya sebelum jam 7 sudah hadir ya Nak ya. Sekarang Luis mau tanya, apa yang akan Dika lakukan agar tidak datang terlambat lagi? Bangun lebih awal. Bangun lebih awal, supaya bisa bangun awal, apa yang akan Dika lakukan? Tidurnya tidak lama. Tidurnya tidak kemalaman, contohnya tidur jam berapa? Jam Tidak 8. kemalaman, jam 8. Berarti sekarang Dika sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, mau melaksanakan yang barusan disampaikan itu mulai kapan? Sekarang Mulai sekarang. Alhamdulillah, berarti mulai hari ini Dika akan melakukan perbaikan diri, akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang mempunyai komitmen, siap melaksanakan apa yang telah disepakati bersama. Betul begitu Nak? Ya. Pasti, Luis yakin pasti Dika bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Luis yakin itu. Siap ya Nak ya? Menjadi lebih baik lagi? Siap. Ya. Silakan Dika bisa kembali ke kelas. Terima kasih ya Nak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan murid pada praktik segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang tadi berbicara dengan Bu Isna. Saya tidak akan mencetek lagi karena itu adalah perbuatan yang tidak jujur. Dan saya sendiri tahu cara memperbaikinya. Saya tidak akan mencetek lagi sehingga menjadi orang yang jujur. Terima kasih Bu Isna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari praktek segitiga restitusi yang dilakukan oleh Bu Sina ini, murid yang melakukan kesalahan tidak dimarahi, tapi dinasihati dengan lemah lembut sehingga membuat saya nyaman dan tidak terpojok. Saya pun menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini, yaitu datang terlambat ke sekolah, adalah perbuatan yang tidak baik. Saya berjanji akan memperbaiki diri dan tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih Bu Sina ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi kontrol manajer. Maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif murid yang pada akhirnya tercipta budaya positif. Demikian pemaparan dari saya. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.